dari Jawa Timur. Sebanyak 11 orang tewas dalam ritual Jamaah Tunggal Jati Nusantara di Pantai Payangan, Kecamatan Mabulu, Jember pada Minggu 13 Februari kemarin. Ombak besar menyeret 23 orang yang mengikuti ritual tersebut pada dini hari sekira pukul 00:23 waktu Indonesia Barat. Hingga kini polisi masih terus mendalami peristiwa ritual maut di Pantai Payangan Ambulu tersebut. Informasi terbaru terkait insiden ini akan disampaikan rekan Sri Wahyunik, jurnalis Surya yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Yuni, bagaimana rekan Yuni update pemeriksaan polisi dari insiden tersebut? Ya, Dea dan juga Tribuners, memang seperti yang Dea bilang tadi bahwa kemarin itu memang ada kejadian tenggelamnya terseret ombak Laut Selatan yang dialami oleh 23 orang yang sedang mengikuti ritual maut dan 11 orang ini meninggal dunia. Dan dari kemarin sampai hari ini memang pihak kepolisian, tepatnya Polres Jember ini memang melakukan pemeriksaan ya Dea dan juga Tribuners, karena memang ini menjadi atensi di Jawa Timur. Bahkan hari ini juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sampai mengunjungi Jember dan menanyakan langsung sejauh mana hal-hal yang telah dilakukan di Kabupaten Jember, termasuk di pihak kepolisian ini. Dan tadi memang Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo ini melaporkan tentang pemeriksaan yang sejauh ini dilakukan, diantaranya sudah memeriksa 13 orang saksi ya Dea, 13 orang saksi ini diantaranya korban yang selamat, kemudian juga warga yang ketika kemarin itu ikut melakukan penyelamatan pertama dan juga warga sekitar yang sudah menghimbau supaya tidak mendekat ke pantai karena memang Laut Selatan, jadi Pantai Payangan sebagai gambaran, Pantai Payangan ini merupakan pantai yang berada di Laut Selatan ya, di sisi selatan di Kecamatan Ambulu Jember yang memang ombaknya itu sedang tinggi begitu. Ya, lalu bisa Anda gambarkan sebenarnya mereka yang mengikuti ritual berujung maut ini merupakan kelompok apa sebenarnya? Ya, jadi kalau polisi itu menyebut nama mereka adalah ini dari berdasarkan pemeriksaan juga bahwa mereka adalah dari kelompok Tunggal Jati Nusantara. Ini adalah kelompok yang ada di Kabupaten Jember. Kalau biasanya aktivitasnya itu ada di rumah di ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara yang bernama Nur Hasan itu di salah satu kecamatan di Jember, tepatnya di Kecamatan Sukorambi. Jadi memang itu kelompok yang diikuti oleh ada sekitar data dari polisi itu sekitar 100 orang yang sudah tergabung di kelompok Tunggal Jati Nusantara. Itu berdiri sejak tahun 2011 namun eksis atau sudah memiliki banyak anggota itu di tahun 2015 yang kemudian memang melakukan sejumlah kegiatan. Ada kegiatan pengajian, ada kegiatan pengobatan spiritual. Kalau seperti Pak Kapolres AKBP Heri Purnomo tadi di waktu kami wawancarai itu mengatakan bahwa ini memang awalnya itu pengobatan spiritual. Jadi mereka yang sakit, baik sakit fisik maupun psikis gitu. Kalau versinya Pak Kapolres tadi itu seperti orang yang kena santet atau kena sihir gitu, atau orang diguna-gunai dan juga ada masalah dengan ekonomi, itu mereka tergabung di kelompok ini, kelompok Tunggal Jati Nusantara. Dan dalam kegiatannya itu ada ritual. Yang ritual itu dilakukan di Laut Selatan. Kalau di Jember memang dilakukan di Pantai Payangan itu. Dan dilakukan di malam hari, biasanya setelah lepas pukul tengah malam ya, jadi lepas dari jam 12 malam itu kegiatannya memang mandi itu diakhiri dengan mandi laut secara bersama-sama oleh kelompok itu. Tujuannya itu untuk membersihkan diri dan juga kalau dari paparan Pak Kapolres tadi di hadapan para gubernur dan para Forkopimda itu untuk mencari berkah dari Ratu Pantai Selatan begitu. Baik, lalu apakah nanti ada kemungkinan pemidanaan terhadap kelompok ini dan khususnya kepada ketua kelompok yang dikabarkan selamat, rekan Yuni?
Iya, memang seperti dia bilang tadi, untuk ketua kelompok ini memang selamat, sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember. Jadi masih dirawat 2 hari ini, masih dirawat di rumah sakit itu, masih belum keluar karena ada kondisi keluhan sesak nafas dan terbentur batu karang. Nah, polisi tetap akan melakukan pemeriksaan untuk mencari apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Itu nanti bisa dilakukan pemidanaan supaya hal ini tidak terulang lagi. Jadi tidak ada kejadian serupa yang membuat kegiatan yang membuat kelalaian sampai akhirnya menimbulkan orang meninggal dunia. Kalau dalam hal ini, ritual ini ada 11 orang yang meninggal dunia. Polisi masih terus mendalami apakah memang ada kelalaian dan ada unsur pidana di dalamnya, sehingga polisi bisa menerapkan unsur-unsur dalam KUHP pidana dalam KUHP di situ untuk memberikan efek jera kepada orang yang harus bertanggung jawab dan supaya kejadian serupa ini tidak terjadi lagi, begitu Dea. Baik, Tribunnews, terkait insiden ini rekan Juni juga sudah melakukan wawancara bersama AKBP Heri Purnomo selaku Kapolres Jember. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Hal pengobatan alternatif, memang masyarakat yang datang di situ punya tujuan yang bermacam-macam. Ada yang berlatar belakang masalah ekonomi, kemudian ada yang berlatar belakang masalah keluarga, ada juga yang bersangkutan memiliki masalah terkait dengan kesehatan. Ini kesehatan ini baik secara fisik maupun secara batin ya. Ini bermacam-macam alasannya mendasari sehingga mereka kemudian datang dan bergabung dengan pada dan proses untuk rekrutmennya juga jadi mendasarkan pada keterangan dari mereka yang pernah berobat dan pernah berhasil mendapatkan hasil yang mungkin dirasa itu signifikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.